belajar atau mendalami mengetahui tentang yang namanya pelajaran coding. Coding ini ya, coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin yang biasa kalian tahu itu AI, tahu kalau AI? Oh, buat AI, mukanya bisa mirip dengan artis, mukanya jadi kartun, atau bisa kucingnya bisa bergerak. Pernah lihat nggak? Di mana biasanya lihat seperti itu? Di mana? Di TikTok ya. Terus di mana lagi? Ada yang main Facebook? Gak ada. TikTok itulah ya, sama di YouTube ya. Di sini yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Oke. Ya, perhatikan anak-anak semuanya. Di sini kita akan memulai pelajaran yaitu yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Apa sih coding dan kecerdasan artifisial itu? Sekarang kita di sini akan membahas. Coding dan kecerdasan artifisial itu bertujuan untuk membuat atau mendesain kita sendiri, diri masing-masing, seperti Pandu, Fadil, semua yang ada di sini ya, Rano, untuk berpikir secara komputasional. Apa ini? Berpikir berpikir komputasional sebagai dasar kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial, sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu dalam bahasa Indonesia itu kode. Jadi kalau coding itu artinya sedang memberi kode untuk membuat kecerdasan artifisial. Sebenarnya kecerdasan artifisial dan coding itu awalnya itu ini, berpikir komputasional. Nah, belum tahu berpikir komputasional seperti apa? Kita lihat di sini. Apa itu berpikir komputasional? Ya, semuanya nggak tahu, robot aja lagi nyari ya. Apa sih berpikir komputasional? Coba dibaca, Paren. Cara menyelesaikan masalah dengan logika seperti komputer. Contohnya, kalau 1 ditambah 1 itu jadi 2. Itu sederhana yang biasa kita temukan di apa namanya itu? Kalau hitung itu apa namanya? Kalkulator, benar banget. 1 tambah. Tujuannya apa? Baca. Random coba. Nah, berpikir sistematis dan teratur. Jadi nggak berpikir itu nggak acak-acakan. Hari ini saya mau ke sekolah. Misalkan rumahnya Pandu ya di sebelah sana. Saya mau ke sekolah. Saya mau ke Pasar Panaraja Jaya dulu kan. Nggak teratur ya. Ngapain? Tinggal langsung aja. Jalan dari jalan 2 terus naik sepeda nggak? Naik sepeda dari jalan 2 belok kiri, belok kanan, nyampe di sekolah. Sistematis, teratur, nggak acak-acakan. Jadi dia mau sekolah itu bangun dulu, mandi, nggak mandi dulu tapi sambil tidur, enggak, sistematis, teratur. Ada 4. Jadi komponen dasar berpikir komputasional itu ada 4. Tadi berpikir komputasional itu berpikir secara sistematis. Jadi maksudnya komputasional itu berpikir seperti komputer, terstruktur, sistematis untuk memudahkan kita ya. 4 komponennya apa? 1. Baca. Dekomposisi atau apa di situ pengertiannya? Dekomposisi. Jadi kalau di jajan-jajanan itu biasanya ngeliat nggak sih? Baca nggak sih? Misalkan jajan apa ya? Supro. Ada tulisannya komposisi. Pernah lihat nggak? Kalau bahasa Inggrisnya ingredients. Ya. Komposisi itu artinya susunan bahan-bahannya itu apa? Nah, salah menjadi bagian kecil-kecil. Contoh nih. Di sini siapa yang pernah main layangan? 1, 2, 3, 4, 5. Pernah. Padahal nggak pernah main layangan? Pernah. Ini yang perempuan lihat orang main layangan pernah? Lihat pernah ya. Jadi kalau ada yang pernah buat layangan, bisa terbang. Layangannya yang mana? Yang segi 4 atau maksudnya segi 4 atau yang bapangan yang gede itu?
cara buat pertamanya apa? Apakah langsung buat gede gitu dari bambu? Buat dulu bambunya kecil tipis ya, tipis untuk yang atas. Langsung bambunya yang tebel itu nggak bisa. Jadi buat dulu bambunya yang tipis, dibuat kerangkanya. Benar nggak seperti ini ya? Mungkin seperti ini, ada yang sederhana aja ya. Caranya apa? Dilihat strukturnya. Struktur layangan itu bentuknya bulan, seperti bulan, mungkin ada setengah bulan, ada yang sepertiga bulan. Nah, dibuat dulu. Oh, ini bambunya satu, itu memecahkan masalah. Kayak mana ya cara buatnya? Dibuat dulu bambunya yang kecil dan tipis. Ditimbang nggak, Rangga? Nah, ditimbang pakai rapia seperti ini ya, berat ke kanan atau ke kiri. Kalau terlalu berat ke kanan berarti harus diapain? Ditipisin lagi bambunya, harus seimbang dengan yang sebelah kiri. Dan sedikit-sedikit ya, tidak bisa langsung banyak tipisinya, nanti ini yang lebih berat jadinya. Jadi harus sedikit, ditimbang lagi ya. Itu memecahkan masalah menjadi bagian yang kecil-kecil, yang sederhana, dicari yang sederhana dulu. Terus seperti kalian buat teh manis, siapa yang pernah buat teh manis sendiri untuk diri sendiri, coba? Kamu nggak pernah? Sukanya kopi ya? Tuangin tehnya pakai teh apa? Celup apa? Masukin teh celup. Kemana? Iya, berarti ngambil gelas dulu urutannya kan? Baru masukin teh. Terus masukin gula. Masukin air panas, berarti ngerebus air panas dulu. Nah, ada tahapannya pemecahan masalah secara menjadi bagian-bagian yang terkecil. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, coba dibaca. Elisa, baca Elisa, yang kuat. Nah, berpikir komputasional atau komputer itu pencarian pola, menemukan hal-hal yang mirip berulang-ulang. Jadi kalau berkaitan dengan komputer atau dengan dunia internet, anak-anak masing-masing, misalkan anak-anak itu bapak kayaknya 100% yakin di sini kalau pegang HP pasti bukannya TikTok atau YouTube ya, benar nggak sih? Benar ya. Biasanya kita baru buka aplikasinya TikTok, ceklek, dibuka, oh ini videonya tentang Mobile Legends. Pernah nggak berpikir seperti itu? Dibuka, ini kok videonya tentang Free Fire ya. Jadi komputer itu cerdasnya itu dibuat manusia dengan cara ini, menemukan hal yang mirip berulang-ulang atau berulang-ulang. Jadi setelah kamu cari, biasanya kan kalau buka HP itu kalian cari di situ Aura Gaming, Mobile Legends, kayak gitu ya. Itu semua kan berulang-ulang muncul tentang game Mobile Legends. Itu yang dimaksud tadi pola berulang-ulang. Kemudian apa? Dibaca, coba Alil. Abstraksi, ayo. Nah, abstraksi itu maksudnya adalah tadi yang ketiga, yang pertama kedua sudah, yang ketiga abstraksi. Bukan abstrak. Abstraksi. Abstrak itu kalau diartikan secara lazimnya ya, itu nggak jelas. Abstrak. Misalkan kalau orang ini bilang ada lukisan abstrak, itu nggak jelas. Nah, kalau di sini di coding ini dan kecerdasan artifisial, abstraksi itu yang artinya adalah mengambil informasi yang penting saja. Jadi kecerdasan artifisial itu mengambil yang penting-penting aja. Jadi yang biasa dilakukan orang di komputer atau di internet, di HP-nya itu tadi, itu bergerak mengambil yang penting-pentingnya saja. Jadi yang tidak biasa kamu lakukan, yang tidak merasa komputer itu sudah berpikir itu tidak penting, itu akan disampingkan, akan memberikan yang sering kalian cari aja. Itu tadi berkaitan yang nomor 1, 2 dengan yang nomor 3 ini ya. Kemudian selanjutnya apa? Apa pengertiannya? Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan
dari 4 komponen itu yang terakhir algoritma, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Contoh, ini lagi dalam kehidupan sehari-hari, ibunya si Pandu ini pergi mau ke Australia. Enggak, biasanya mau ke undangan ya. Undangan di misalkan di Panaragan kampung. Pandu nanti bereskan rumah ya. Nah, mereka mulai berpikir secara tidak sadar, itulah berpikir komputasional ya. Kemudian disuruh karena saya nanti jam 3 saya mau main pareng sama pareng, saya berarti nanti langsung cepet-cepet dari sini saya mau nyapu rumah. Habis nyapu rumah saya mau ngepel, ngambil yang penting-pentingnya aja tadi kan, abstraksi. Habis itu saya nyuci piring, nyuci baju, masak nasi, masak lauk, masak sayur, kok nggak jadi bareng. Ya. Gitu juga dengan yang perempuan, oh saya nanti mau ngaji. Jadi berpikir, algoritma menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Jadi dikasih tugas sama ibunya, nah nanti cuci piring jam 4 sore. Pasti kamu main cepet nih, main jam 4 pulang. Habis main pasti kamu cuci tangan dulu. Atau makan dulu. Ada yang pulang main langsung makan? Kamu, Pandu. Rangga main langsung ngapain? Main langsung tidur. Wah enak benar tidurnya ya. Ya itu tadi ya, mengambil menyelesaikan tugas atau menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Jadi langkah-langkahnya apa? Seperti kalian diberikan PR di sekolah, udah dijelasin sama gurunya rumus matematika seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah sampai rumah itu diingat, disusun langkah-langkahnya, ambil yang penting-pentingnya seperti tadi yang nomor 3 ya. Kemudian selanjutnya apa di sini? Berpikir komputasional tadi, berpikir seperti komputer tadi secara sistematis dan teratur itu bisa kita terapkan dalam kehidupan dan teknologi. Ini ada pertanyaan siapa di sini? Ini siapa yang ngantuk ini di sini? Siapa ini? Ini? Siapa? Gak jelas ya? Ada yang kelas 5 ini? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya. Penerapan dalam kehidupan dan teknologi. Contohnya dalam kehidupan apa tadi? Membuat teh, kemudian membersihkan kamar. Coba di sini ada yang tidur sendiri di kamar sendiri. Jadi kalau malam itu tidurnya di kamarnya sendiri, tidak ada kamar sendiri, ada? Atau sama kakaknya, atau sama adiknya? Ada? Siapa? Coba angkat tangan. Adil, Paren, sama Pandu, sama Mustafa. Sekarang bapak tanya, yang perempuan ada yang tidur sendiri? Masih sama ibunya semua? Ngompol enggak? Enggak ya, aman ya berarti. Coba Mustafa, bagaimana cara kamu bangun dari pagi itu dijelasin, terus membersihkan kamar sampai berangkat sekolah? Coba dijelasin. Pertama bangun pagi. Nah ini harus jelas. Beresin kelambu ini gimana? Baca kelambunya. Beresin ini gimana? Digulung dirapikan ya kelambunya terus. Nyapu kamar, lantainya ya, terus mandi, siap-siap berangkat sekolah. Jadi itu ya caranya membersihkan kamar sampai dia berangkat ke sekolah. Bangun, menggulung kelambunya, kemudian menyapu lantai, kemudian apa tadi? Mandi ya, kemudian berangkat. Tapi ada yang kelupaan, merapikan tempat tidurnya ya. Jadi nanti spraynya masih gulung sana, masih gulung ke sini. Mungkin dia lupa menyebutkannya. Itu berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari seperti membersihkan kamar tadi, teratur ya. Itu dilakukan seperti setiap hari seperti itu ya. Jadi udah terstruktur, udah diingat polanya. Oh algoritmanya seperti ini. Saya bangun, melek, saya gulung kelambu, saya nyapu, baru mandi.
Pasti seperti itu siapa nih? Melek, gulung lambu, nyapu, mandi. Melek, gulung lambu, nyapu, mandi. Gak mungkin berubah melek, mandi langsung kayak gitu, gak mungkin ya. Pasti lambunya digulung dulu. Kalau Alil, gimana membersihkan kamar? Berarti kamu nggak bangun dulu. Bangun terus bantal, selimut, digulung apa dilipat? Dilipat ya, gulung gitu. Terus langsung mandi, baru batas sekolah. Kalau gimana? Diva, bangun, mandi, makan, sekolah, nggak beresin kamar. Nah berarti mulai besok harus terbiasa beresin kamar sendiri. Tidur sendiri nggak seminggunya Mas ya? Ya coba tidur sendiri. Udah kelas 6 masih. Kalau Elisa, bangun, berak, lipat selimut dulu, terus beresin bantal, mandi, terus makan ya? Enggak, harus sarapan juga ya. Ini contoh dalam kehidupan. Kalau kita lihat dalam teknologi, contoh dalam teknologi, coba dibaca. Seperti Siri atau Google Assistant. Sama dengan teknologi, dia juga berpikir komputasional terstruktur. Jadi di sini kayaknya di tahun 2025 ini kalau anak-anak sudah beli HP di tahun 2024, Bapak yakin beli HP baru ya misalnya. Bapak yakin HP-nya itu udah pakai apa namanya? Face lock ya. Nah, jadi pengunci dari wajah, unlock face ya. Jadi HP itu juga didesain, diprogram sama yang ahli HP itu untuk berpikir komputasional. Contohnya ya tadi penguncian wajah. Jadi dia akan mengenali wajahmu. Jadi biasanya kalau mengunci HP pakai wajah itu masih pertama mau diprogram itu kita disuruh agak jauh. Nggak mungkin juga kayak gini kan? Nggak bisa dia ngebacanya, harus agak jauh. Sampai ada batasnya. Di HP-nya itu seperti ada gambar batas wajah ya. Bener ya? Pernah lihat, pernah coba? Nah, jadi harus agak jauh dikit, dipaskan dengan garis katanya tulisan perintah. Kalau udah pas dengan garis, wajah Anda sudah dikenali. Wajah Anda sudah. Nah, itu baru dia menyimpan programnya. Sama dengan ini, sama dengan kalian tadi. Oh, bangun itu saya beresin lampu, udah terprogram di otak kita masing-masing. Sama seperti HP. Ketika sudah kamu dilihat wajahnya, kalian sudah wajahnya diprogram, dilihat, direkam, dia akan selalu mengenali. Makanya ketika HP itu kamu ambil, cukup kamu lihat langsung terbuka. Ada juga yang melalui kornea mata. Jadi harus melek. Kalau ngejem, kalau merem, tutup mata tidak bisa. Jadi makanya kalau yang paling aman itu mungkin dengan sidik jari ya sebenarnya. Karena kalau dari foto juga nanti bisa, takutnya fotomu dideketin sama HP, dilihat, terbuka nanti HP-nya, bisa diotak-atik sama orang lain. Begitu kan kalau orang tuanya di rumah. Kemudian seperti Siri atau Google Assistant. Pernah dengar atau tahu yang namanya Oke Google? Tahu nggak? Pernah ya? Nah itu Oke Google itu mengenali suaramu sebenarnya, walaupun nggak kenal banget ya dia. Oke Google, nanti dia akan bunyi ya. Nah itu udah perintah. Ketika ada yang mengucapkan Oke Google, HP pasti akan beraksi atau mengeluarkan aksinya. Silakan masukkan katakan apa yang ingin kamu butuhkan. Kapan ulang tahun Bapak Presiden Prabowo Subianto? Nanti dia akan cari, nanti dia akan sebutkan tanggal lahirnya Prabowo, bulan lahirnya, tahun lahirnya.
Biasanya lengkap di bawah sama kebiasaannya apa, pekerjaannya apa seperti itu. Ya. Selanjutnya selesai. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Tapi kita akan lihat dulu Hai teman kece, apa artinya computational thinking berpikir komputasional? Adakah yang bernama Jeli dan berkata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah sadar benar-benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh kalian kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya tentang keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang telah tersebar. Sehingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Coba perhatikan, tadi dari yang sudah kita pelajari di sini ya, ada 4 komponen utama, yaitu apa? Pengenalan pola. Nah, tadi sudah kita pelajari ya. Jadi di sini juga sama, ada 4 komponen utama berpikir komputasional. Semuanya ada kita bisa berpikir komputasional. Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Kompleks itu maksudnya masalah yang bisa kompleks, luas, ya. Jadi jangan sampai tahu nanti apa kompleks. Beberapa dialog penjelasan. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menyusun kriteria bagian antara konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah diberikan. Misalnya, kamu tidak lupa dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang tentu saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Jadinya kamu mengalami banyak hal dan mulai merasa bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Nanti nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan dan kelamaan. Jadi kamu harus mencari
Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Ini satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Ya, tadi algoritma itu seperti tadi yang bangun tidur si Mustafa tadi ya. Jadi udah tahu urutannya, dia sudah mengerti apa saja dari bangun, melek, ya, bangun, menggulung lampu dan selanjutnya seperti itu. Nah, ini tadi 4 komponen komputasional yang sudah kita pelajari sebelumnya, dijelaskan lagi lebih mendalam melalui video tadi. Kemudian berpikir komputasional itu bisa juga kita perintahkan ke komputer melalui Canva. Ada namanya Canva. Biar kalian tahu ini namanya Canva. Ini yang paling atas ini. Canva. Baca nggak? Canva ya, nama aplikasinya adalah Canva. Kita bisa membuat game dari Canva ini. Contohnya seperti ini, game sederhana. Nah, jadi caranya nanti akan Bapak beritahukan. Kuis hewan. Coba, hewan apakah ini? Kira-kira apa? Gajah. Kalau kita klik benar, dia akan berwarna hijau dan tulisannya benar. Ya. Dijelaskan sini, gajah adalah mamalia terbesar. Mamalia itu apa? Iya, hewan apa? Hewan yang pelajari lagi IPA-nya. Hewan yang menyusui, ya. Kemudian ini apa? Sampai bilang harimau tadi? Singa. Kalau sampai harimau, lihat kalau dia salah, ini sudah diprogram ya. Salah kata dia. Mau dijawab di singa lagi udah nggak bisa ya. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa, Pak? Caranya seperti ini. Kalian kalau nanti bermain HP, ini bisa pakai HP ya. Kalian buka Canva, kemudian pilih yang ini nih, yang AI Canva, diklik di sini, jalankan ide. Pilih kode untuk saya. Diingat-ingat caranya, nanti akan Bapak upload di YouTube atau TikTok. Kemudian diperintahkan, saya seorang anak murid kelas berapa ini? Kelas 5 SD. Saya ingin buatkan saya kuis pelajaran IPA gitu ya. Pelajaran IPA tentang apa biasanya IPA? Pelajaran IPAS. Apa? Ekosistem gitu ya. Ekosistem hewan di bumi. Udah, kalau sudah tinggal pencet enter ya. Di sini ada enter biasanya atau OK atau seperti ini nih tanda panahnya diklik di HP. Dia akan berjalan. Apa baca itu? Saya akan membuat kuis IPA. Berjalan kodenya. Nah, inilah coding itu. Hewan yang hidup di ekosistem hutan hujan tropis adalah apa? Hutan hujan tropis.
Apa itu? Coba ditebak aja A, B, C atau D gitu. Hah? C, coba C, kita klik. Orangutan. Oh benar ternyata. Apa lagi? Baca ini yang nomor 3, coba yang perempuan. Baca. Ekosistem gurun. Apa? Kalau di gurun itu apa? Gurun pasir, misalkan kayak di Mesir, di Arab. Apa? Pilihnya apa? Ciri-cirinya apa? A, B, C, D. Apa itu? C apa? Kering, panas, dan sedikit air. Benar nggak ekosistemnya seperti itu? Oh benar. Nah jadi anak-anak Canva ini, aplikasi ini kalian nanti juga punya ya. Kalian juga itu kan ada belajar ID untuk anak-anak murid. Bisa kalian buat aplikasi seperti ini. Atau punya HP di rumah nanti dikirimkan guru kelasnya untuk melakukan pekerjaan atau tugas rumah yang sama seperti itu. Oh tentang IPA nanti dikirimkan tugasnya. Buka link ini ya anak-anak, sudah dibagikan. Kalian main gamenya dapat linknya. Jadi jangan sampai salah menggunakan internet atau sosial media ya. Paham? Sampai sini aja pelajaran kita hari ini, pengenalan kita tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional. Bapak ucapkan terima kasih. Untuk minggu depan akan kita lanjutkan lagi dengan materi yang berbeda. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan?